Banyak sekali orang yang melakukan perawatan gigi hingga jutaan bahkan puluhan juta rupiah. Misalnya bleaching, ada juga yang melakukan veneer. Tapi sebenarnya ada makanan yang harus kalian hindari untuk merawat gigi. Apa saja itu? Kalau kita bicara kuliner di Indonesia, kuliner dengan bumbu kacang banyak ya. Ada sate ayam pakai bumbu kacang, ada karedok pakai bumbu kacang, ada pecel pakai bumbu kacang. Nah, kalian di rumah tahu nggak kira-kira bumbu-bumbu kacang ini bedanya di mana sih? Udah mulai ya? Padahal tuh saya lagi ngecek nih senyumnya. Kira-kira bagus yang mana ya? Senyum yang tidak mengeluarkan gigi atau senyum yang kelihatan gigi? Kalau buat saya sih sebenarnya senyum apa aja selama giginya itu putih, bersih, terawat, kayaknya bagus-bagus aja ya. Kalau gigi pun tidak terawat, kotor, senyumnya juga males kayaknya ngelihatnya. Untuk itu makanya banyak sekali orang yang melakukan perawatan gigi hingga jutaan bahkan puluhan juta rupiah. Misalnya bleaching, ada juga yang melakukan veneer. Tapi sebenarnya ada makanan yang harus kalian hindari untuk merawat gigi. Apa saja itu? Makanan penyebab gigi rusak. Pertama, saus. Saus dalam bentuk apapun seperti saus sambal, salad dressing, dan juga kecap memiliki kandungan gula yang cukup tinggi. Hal inilah yang bisa memicu gigi berlubang jika saus menempel di permukaan gigi dalam waktu yang lama. Selain itu, kandungan zat pewarna di saus juga bisa mengurangi perubahan warna gigi. Bahan pewarna dan zat adiktif di dalamnya bisa melemahkan lapisan enamel gigi. Kedua, ada roti tawar. Roti tawar tidak hanya mengandung gula, kadang juga ada tambahan pemanis buatan. Gula yang larut dalam gigi bisa memicu tumbuhnya bakteri. Selain itu, tekstur roti yang sangat empuk seringkali terselip pada gigi. Jika bertahan dalam waktu yang lama, maka bisa merusak lapisan gigi. Maka sangat disarankan untuk selalu minum atau berkumur setelah makan makanan yang manis. Yang ketiga ada popcorn. Anda termasuk orang yang susah melewatkan nonton bioskop sambil nyemil popcorn? Sama seperti roti tawar yang teksturnya lunak, bagian dari popcorn juga bisa menyangkut di gigi. Belum lagi terkadang kulit jagung keringnya juga masih ada dan mudah sekali menyelip di antara gigi dan gusi. Segera sikat gigi Anda dan memastikan tidak ada bagian manapun dari popcorn yang menyelip agar tidak terjadi penimbunan plak pada gigi. Yang keempat ada minuman kemasan. Minuman yang mengandung pemanis buatan dan bahan pengawet terbukti berbahaya bagi kondisi gigi Anda. Pewarna buatan yang terkandung di dalamnya juga bisa mengakibatkan warna noda tertinggal di gigi. Gunakan sedotan untuk minuman berwarna agar air langsung turun ke tenggorokan, tidak sempat memenuhi mulut Anda. Yang kelima ada kopi dan teh hitam. Kedua minuman ini mengandung tanin yang dapat dengan mudah mengakibatkan perubahan warna alami gigi. Zat ini dapat dengan mudah menempel pada permukaan gigi hingga 1 jam setelahnya. Kemudian baru akan larut secara bertahap. Anda bisa mengganti mengkonsumsi teh hitam dengan hijau yang lebih sehat serta mampu membantu mempertahankan warna gigi alami. Yang keenam ada antibiotik. Konsumsi antibiotik terus-menerus bisa mengakibatkan gigi menjadi kuning karena kandungan zat dalam antibiotik bisa menjadi pemicu perubahan warna gigi terutama pada anak-anak. Bahkan konsumsi antibiotik dengan kandungan tetrasiklin selama masa pertumbuhan gigi yaitu saat awal kehamilan hingga anak berumur 8 tahun bisa membuat gigi anak mengalami perubahan warna secara permanen. Yang ketujuh ada permen.
Permen termasuk tinggi kandungan gula, perasa, dan pewarna. Kebanyakan permen meninggalkan warna di bagian lidah dan gigi. Permen dengan tekstur keras membutuhkan waktu yang cukup lama untuk habis, maka bisa menjadi penyebab menguningnya gigi karena lamanya proses menggumulnya. Semakin lama permen berada di dalam mulut, semakin besar kemungkinan merusak enamel gigi. Saya tuh sebenarnya tipikal orang yang senang makan apel itu langsung digigit. Tapi ada beberapa teman saya tuh mengingatkan saya kalau makan apel yang langsung digigit itu bisa merusak gigi. Kenapa? Karena di dalam apel tuh ada kandungan asamnya yang bisa merusak lapisan gigi. Saya sih agak kurang percaya ya, tapi coba kita tanya dokter gigi ya. Apapun makanan kita, kalau misalnya habis itu kita nggak sikat gigi, itu akan timbul plak, di lapisan gigi akan timbul plak. Plak-plak ini yang nanti kalau kesannya jadi kuning. Faktornya tuh pengaruhnya dari giginya sendiri. Contoh kalau giginya memang rapuh dengan kandungan airnya juga nggak terlalu bagus, yang giginya mudah rapuh, kemudian kalsiumnya juga kurang, jadi gigi itu bisa retak kapan saja, atau waktu kita makan bisa juga giginya kita bilang fraktur atau retak ya, atau paling gampang nggak sampai fraktur adalah karies dulu, karies jadi bolong, giginya bolong dulu, jadi gampang sekali orang ini bolong padahal dia rajin sikat gigi. Ada orang yang nggak rajin sikat gigi tapi kok giginya tetap bagus. Nah itu sebenarnya faktor dari giginya sendiri. Gigi selain kalsium ada fluor gitu ya, itu pengaruh untuk gigi. Nah itu kan makanan yang merusak gigi. Ada juga nih makanan yang bisa membuat gigi Anda justru lebih sehat dan cemerlang. Pertama ada bawang. Bawang merah dan bawang putih punya khasiat yang baik untuk gigi. Bawang merah mengandung senyawa sulfur antibakteri yang kuat yang terbukti mampu membunuh bakteri pada mulut. Makan bawang segar dan mentah dapat membantu menjaga kesehatan gigi kita. Yang kedua ada keju. Keju ternyata bisa bermanfaat untuk kesehatan gigi Anda juga loh. Keju dan olahan produk susu lainnya yang kaya akan kalsium mampu membantu memperkuat dan juga memutihkan gigi. Yang ketiga ada daging. Daging ayam dan daging lainnya juga bagus untuk mencegah gigi berlubang. Jenis makanan ini bisa membantu membangun enamel gigi. Yang keempat ada kacang almond. Kandungan protein dalam kacang almond bisa membuat gigi lebih cemerlang serta menghindarkan penumpukan plak. Mengunyah kacang almond dapat menghapus plak yang bersarang di gigi Anda. Yang kelima ada stroberi. Buah merah dan asam ini bisa bermanfaat untuk mengubah warna gigi menjadi lebih putih. Bahkan Dr. Adinda Karel, seorang ahli gigi dari New York, menjelaskan bahwa stroberi bisa membuat gigi menjadi lebih putih. Rasa asamnya mampu merangsang produksi air liur dalam jumlah yang tinggi yang efektif untuk mencegah tumbuhnya plak gigi. Cara yang bisa Anda ikuti adalah tumbuk satu stroberi yang sudah matang, kemudian gosokkan pada gigi. Diamkan kurang lebih 10 menit, kemudian sikat gigi untuk menghilangkan zat asamnya. Tapi jangan digunakan terlalu sering ya, karena kandungan asam itu bisa juga merusak enamel gigi. Selain stroberi, Anda juga bisa menggunakan nanas. Yang keenam ada seledri. Mengunyah seledri mentah juga bisa membantu mulut memproduksi banyak air liur. Selain itu, kandungan di dalamnya mampu membunuh bakteri penyebab gigi kropos. Kandungan seratnya yang tinggi juga memberi efek memijat gusi yang efektif untuk membersihkan sisa makanan di antara gigi. Yang terakhir ada jamur shiitake. Menurut penelitian dalam jurnal Caries Research, jamur shiitake menghambat pertumbuhan bakteri di mulut yang berperan dalam pembentukan plak gigi dan radang gusi. Kalau kita bicara kuliner di Indonesia, kuliner dengan bumbu kacang banyak ya. Ada sate ayam pakai bumbu kacang, ada karedok pakai bumbu kacang, ada pecel pakai bumbu kacang. Nah, kalian di rumah tahu nggak kira-kira bumbu-bumbu kacang ini bedanya di mana sih?